Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dengan kami berdua lagi di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kita akan menyajikan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga cerita dari kami masih bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Masih ada Mas Jalu di sini menemani saya di HS. Ya, Saya telepon. alhamdulillah sehat. Walaupun agak ngantuk Ya sedikit. biasa ya. Iya, kebetulan kita satu pekerjaan bareng untuk beberapa hari lalu ya bro. Dan kerjaannya cukup menguras tenaga. Betul. Akhirnya mata ini rada riem-riem. Tapi tidak apa-apa, moga-moga sampai cerita selesai fit. Setelah cerita juga fit, besok aktivitas kembali. Betul. Dan sekaligus mungkin kalau memang kemarin-kemarin sering rapat tayangan di AS satu hari sekali, terus kadang ada satu hari, terus besok nggak tayang, besoknya lagi baru tayang, ya mungkin kayak tadi kita pulangnya terlalu larut, terus akhirnya Anda bisa tag. Kalau tagnya kan malam hari begitu ya Pak ya. Betul, karena kesibukan di pekerjaan offline yang cukup menguras tenaga, jadi ya harap maklum. Oke, langsung saja ke cerita. Ini ada satu kisah horor dari Mas Rusdi di Brebes, menceritakan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh Lilik atau paman. Ya, pamannya Mas Rusdi itu namanya Mas Bagio. Dia itu aslinya orang Wetan. Jadi Punya istri orang orang Brebes. bos. Nah, hari-hari itu ya kayak kita ini jadi kuli bro. Nah, ini ada waktu itu di tahun 2015. Ini sedang ada pekerjaan proyek bro. Ada sebuah pekerjaan proyek di Bilangan Bekasi, cuman nggak ngomong Bekasi itu sebelah mana. Katanya sih tempatnya itu memang jalanan, depan jalanan gede, cuman kiri kanannya itu ya lebih banyak ya bedeng-bedeng kayak rongsok-rongsok besi. Bangunan-bangunan liar mungkin. Iya, terus kadang juga paling sebentar, terus nanti ada lagi seperti itu kan. Terus yang lain alang-alang. Jadi pabrik ini ketika Mas Bagio masuk sudah operasi, ada pekerjaan sudah mungkin setahun yang lalu. Cuman dia masuk karena ada koneksi, masuk sebagai seorang mandor bro. Mandor proyek lah ya. Nah karena memang di situ dia kan ada anak buah berapa orang, terutama dari kampung sendiri lah. Ya ada dari Tegal, ada dari Brebes, banyakan dari Brebes, saudara-saudara istrinya. Ada berapa tukang, ada juga yang membantu tukang, helpernya. Itu kan nggak mungkin, masa ya di Bekasi terus pulang pergi ke Brebes. Otomatis kan tetap mereka di sana ya ngekos juga biaya terlalu mahal. Akhirnya ada bedeng, ada bangunan yang memang dibuat untuk khusus untuk pekerja. Dan ini termasuk bukan bedeng yang sengaja dibikin, kan biasanya sederhana. Memang sudah ada bangunan lama yang memang agak lapuk tapi atapnya masih baik. Nah mereka tukang nggak cater untuk benerin genteng-genteng yang pada bocor. Cuman ya tadi di tempat itu warungnya itu cukup jauh bro. Warungnya cukup jauh, jadi untuk keperluan yang kayak kebutuhan pokok makan ini agak sulit, terutama kalau sudah maghrib ke atas. Sementara kayak rombongannya Bagio CS itu kan yuk kalong semua. Besok kerja malam tetap Ya melek sampai malam lah itu. Iya, kadang-kadang memang susah sih ya kalau udah biasa seperti itu ya malam kaplean, ngobrol-ngobrol, ngopi, perut lapar, mau cari makan ya susah. Jauh, biaya hidupnya mahal. Akhirnya banyak dari mereka itu ngusulin gimana kalau misalnya ini aja Kang, beli beras patungan. Jadi buat makan bareng-bareng, nanti lauk mah apa aja. Kadang ada lenggarangan jadi proses. Yang penting jangan tikus lewat dihajar juga. Ada tikus bro, kalau udah ada kan seperti kerjanya iya, kerjanya mampu kapan, dan seperti itu. Tapi ya nggak sampai makan tikus.
Dan ini akhirnya diiyakan sama Bagyo, dia kan leadernya mandor di situ kan, mandor tapi rasa tukang, jadi kayak sahabat sendiri gitu loh. Jadi Orangnya antara, enak kan, antara mandor sama anak buah ini akrab gitu Mas. nggak ada sekat. Seakan-akan ya nggak ada sekat. Iya, kadang-kadang mandornya yang disuruh, malah- mandor yang nggak seperti itu. Dan saking dekatnya sama mereka tuh seperti itu. Sementara Bagyo itu orangnya dikenal itu sangat sayang sama keluarga. Seharian itu bisa, kalau misalnya habis kerja yang lain tuh gaplean, itu anak-anak bisa blenger saking dengerin si Bagyo telepon sama istrinya, bro. Kadang-kadang, Kang, balik ya kan? No, balik. Sudah nggak tahan, balik telepon berisik. Kalau sama cewek lain mending istrinya, kayak bocah pacaran aja. Oh, anak buahnya. Iya. Serah aku ya, bojo-bojone aku kan seperti itu, bro. Dan satu ketika si Bagyo sama temen-temen ini kan sama anak buahnya ya males, kadang-kadang ya mau dimakan apa, tempe lagi, Mie lagi, telur lagi. akhirnya mereka itu ngomong, Kang, kapan-kapan ya ntar malam kayak kita kan habis bayaran, makanya di luar yuk di warung. Iya ya, blenger kalau makan kayak gini terus males juga, bosan, apalagi yang masak itu ya kadang-kadang kasinan, kadang-kadang gak ada rasanya. Ya rada tersinggung yang ngomongin seperti itu. Walau yang penting makan, yang penting makan katanya. Dia kan andalan paling mudah kan ya tadi masak mie, goreng telur, Telur, goreng tempe, selesai. Saya makan telur terus, saya wudunen, jolonen, Bisulan. bisulan maksudnya makan telur terus. Padahal kan ada yang lain belen yang senang telur ya biar cerdas, ngitung batas cerdas. Nah ini diiyakan karena apa? Mereka tahu ada bangunan yang baru lagi, pabrik dekat situ, bro. Dan ada yang jualan di depannya. Proyek juga Di depannya itu ada yang jualan, dan ya mungkin karena sering ada lemburan juga, warung itu juga nyampe malam. Nah akhirnya kan karena tempatnya nggak jauh, paling ya jalan berapa ratus meter kan, itu diajakin keluar si Bagyo. Ya dia kan Bagyo juga kan tadi yang blenger, karena mereka itu jalan bareng-bareng keluar dari pabrik. Ya ada yang nitip, ada yang beli langsung kayak Bagyo, terus berapa tadi anak buahnya, anak buahnya itu jalan. Terus sampai sana, ya lauknya tuh nggak banyak, tapi paling enggak ini ada yang beda dari apa yang dimasak biasanya. Iya betul. Sini, loh itu kan warung kecil, bro, kayak warung tempel pinggir jalan, bangunannya juga paling kayu-kayu apa. Iya, hitungannya berarti warung dadakan bikin karena di situ ada proyek baru. Iya, kan, dan gitu. jalanan itu ya rame, mobil-mobil gede semua. Tapi ya senang wis lihat pemandangan yang berbeda, nggak blenger. Nah, makanlah mereka di sana. Ternyata harganya bersahabat. Ngerti juga ini tukang dari sebelah. Sama-sama kuli lah itu. Sama kuli. Yang di sini ya yang makan kuli, yang barusan datang juga kuli yang di sana gitu ya. Iya. Namun si Bagyo itu kan badannya agak gempal, makanya juga banyak. Ya. Dia tuh kalau makan, yang lain baru doa makan kali, Bagyo udah separuh habisnya. Cepet banget. Cepet. Itu kalau porsinya porsi jumbo mungkin ya. Nah setelah makan biasanya kan ngudut nyantai di bangku warung, bangku tempel biasa lah. Bangku panjang lah. Ya kadang-kadang di luar itu lumrah. Ini Bagyo habis makan, mereka itu melihat Bagyo ngapain sih? Dia ini langsung keluar dari warung, keluar tapi ke belakang. Nah dipikir mereka itu Bagyo mau ngencing atau apa ya, Kang Bagyo ngencing atau apa. Nah tapi nggak balik-balik sampai mereka itu selesai makan, mudut ya ada ngopi di situ itu. Nah itu kan tinggal berhitung. Iya. Tinggal berhitung karena Bagyo janjiin wis tanggungan saya, dia kan leadernya. Bang, wih, lama banget kencingnya, ini udah selesai berhitung Kang. Itu nggak ada suara apa-apa. Akhirnya yang namanya Firman ini yang paling mudah, man tiliki man Bagyo mau kan hilang di pangan baya. Nah di belakang itu ada sungai, Ya, di belakang warung gitu kan. Nah itu akhirnya ke belakang kan. Itu ternyata Bagyo posisinya kayak orang lagi ngencing, bro, di tembok warung itu belakangnya. Cuman kok nggak ada bunyi
suara Retak-retak air loh. kecek itu nggak ada. Kalau laki-laki kan misalnya kencing ya kayak air mancur. Iya, koboi lah itu kan. Ya koboi. Kalau nggak ditempelin ke tembok warung, ya jatuh di semak-semak atau rumputan tetap bunyi. Kok nggak ada bunyi apa-apa ya? Nah, terus terakhir kencing biasanya ada gerakan gitu kan? Iya. Laki-laki seperti itu. Nah kok lama banget? Kang, lagi ngapain Kang? Kencing lama sekali, kok nggak ada suaranya Kang? Ada Firman itu deketin si Bagio. Ternyata Bagio itu lagi ngapa-ngapain bro, cuma senderan di tembok warung itu sampingnya. Pas ditegur, Kang, cuma diem, dia tuh cuma diem. Akhirnya kan panik sih. Nggak noleh gitu mas. Nggak noleh, nggak apa. Kang, sampai kenapa Kang? Kang, tidur di sini ya? Digituin sama Firman. Firman balik lagi ke depan. Orangnya di mana? Tuh ngomong sama yang lain. Kang Bagio itu kayak orang kesurupan, diem di belakang warung. Bukannya kencing, saya pikir kencing tapi cuma diem liatin. Terus sama yang punya warung nyampe, apa sih, ada apa? Yang tadi Bu, emang kenapa tahu di belakang? Itu pada ngeliatin ke belakang. Itu rombong. Ternyata posisinya masih sama. Akhirnya sampai dicipratin air bro. Istighfar Gyo. Itu kayak nyegelek gitu ya, kayak kaget. Lagi pada ngapain di sini? Dia baru sadar bro. Lagi pada ngapain? Gimana sampai kencing jadi apa enggak? Itu ternyata apa? Basah bro, kencing di celana. Tuh dia kaget sendiri. Ini banyu apa bro? Jadi celananya itu pada basah. Kamar kencing di celana sama kenapa sebenarnya? Itu ada orang tukang-tukang yang lain dari pabrik sebelah. Stres, gede ngompol, ada yang seperti itu bro. Nah itu akhirnya karena memang kondisinya kayak orang yang bingung, ya kan, pulang ke bedeng lagi. Tapi masih ada yang gerobokin dompetnya Bagio buat bayar sih bro. Iya benar. Jangan ngimos, jangan pura-pura surupan kayak biar nggak bayar. Nggak bayar, udah kencing di celana ini acting lama gitu kan, tetap bayar. Setelah bayar dibawalah ke bedeng bro, dan di sana sudah nggak ada keceriaan Bagio seperti biasa. Dia tuh rame kayak ngocol. Terus apa ya, kalau misalnya dari warung, entah warung jauh apalagi warung tadi dekat, itu ada kerupuk, ada makanan kecil-kecil, biasanya dibeli semua. Jadi kasih sama temennya sama Bagio. Itu Bagio yang lagi keadaan kayak gitu kan nggak beli makanan tambahan. Iya, syukur masih ada kopi yang kemarin stok ada kan. Dia cuma duduk meneng. Nah ini yang lain sudah gaplean, ya nungguin malam lah, nungguin ngantuk. Ini ada satu orang namanya Budi, nanya ke Bagio, Bagio, saya itu perhatiin sampean dari tadi ya, kan katanya mau kencing, kok bisa-bisanya kencing di celana? Apa anyang-anyangan, apa nggak tahan? Gue cerita aja. Emang aku kencing di celana? Nggak sadar bro. Sama sebenarnya kenapa sih Kang? Enggak. Nah ini mikirin apa diem-diem? Nggak mikirin apa-apa. Saya cuma ini ya. Tapi mikiran ya. Sintakon. Budi. Saya cuman ini ya Bud. Kok bisa ya Bud ya? Bisa apa ya? Bisa banget. Bisa apa Kang? Enggak, tadi saya itu kan lagi makan. Terus itu ngeliatin ke dapur yang wirawiri itu di warung. Anaknya Ayu ya Bud. Anaknya Ayu katanya. Anaknya cantik. Anaknya yang punya warung? Iya. Ayu banget yakin. Saya itu bukan orang yang tipe ini Bud. Tipe orang yang apa ya, tukmis bahasanya itu. Mudah jatuh cinta. Aku tuh istrinya saya itu kayak apa kayak si Ratmi, tetap aja itu yang paling cantik. Saya nggak pernah main cewek, tapi ini kayak gimana ya Bud, kayak orang udah kenal lama terus Ayu banget Bud. Gimana sih tadi kan saya lagi makan malah disenyumin mungkin. Disenyumin katanya. Saya disenyumnya dok cerces gitu. Kok kena ya Bud? Saya ya Allah, saya nggak bener ini Bud. Si Budi diceritain ya bengong bro. Udah terus kan, ya saya kan tadi kan akhirnya senyum terus ngomong, mau kemana dek gitu.
mau keluar cari angin, saya ngikutin kan, terus ke belakang. Sampai ngompol-ngompol gimana? Tahu saya nggak ngompol, katanya pasti nggak ngompol bro. Nah itu si anaknya Bu Warung kemana lagi? Ke belakang. Situ ke belakang, di situ kan rame Bud. Kayak rumahnya kan di belakang situ, rumahnya gede loh Bud. Itu rumahnya bersih Bu, putih warna cacatannya, kayak rumah-rumah kuno tapi masih terawat Bu. Kembang-kembangnya bagus. Itu si Budi lempar-lemparin kerikil karena di situ itu ya banyak tembok yang pada runtuh, banyak kerikil dilemparin ke orang yang pada main gaplek bro. Maksudnya ini loh Bagio lantur, Bagio lantur nggak karuan deh, nggak nggak sesuai. Apa sih Bud? Kentir bro, stres. Bud, kamu kalau ngeliat tadi gimana pendapat kamu Bud? Ayo banget Kang. Ayu banget memang, iya kan ayu banget, itu senengnya sama saya ketahuan. Orang kalau udah, saya itu bawaannya dulu ya, kakek saya dulu kalau lagi di wetan, kalau memperlakukan perempuan harus seperti itu, sopan, jangan suka kata yang jorok-jorok, apalagi ngeliatin ininya atau apanya, jangan takut tersinggung. Jadi biasa aja lah, biasa aja gitu. Nggak ada cewek bro. Ya artinya di warung itu kan cuma ada ibu warung mungkin sama bapaknya mungkin, tapi anaknya kan nggak ada kan sebetulnya itu. Iya. Ya gimana nggak keder. Yang lain mungkin belum diceritain sama si Bagio kan, tapi si Budi kan diceritain tadi ya sama si Bagio, katanya ada anaknya ibu warung cantik sekali, terus senyum, terus keluar mau cari angin. Terus ke belakang rumahnya bagus, apaan? Orang di belakang itu kayak kebun terus ada kali kecil. Stres. Apa Bud? Enggak, maksudnya ini ngeliat orang stres pas lagi saya beli semen kan. Mana ada beli semen juga dikirimin pakai truk kan. Cuman kan asal ngomong gitu supaya nggak curiga. Nah akhirnya terus sekarang sampai ini ke sana lagi Bud. Ya tadi katanya mau main nggak apa-apa ke rumah. Main nggak apa-apa ke rumah, terus kan akhirnya ini orang nggak beres banget, Budi nyampur lah ke yang lain bro. Nah ketika itu kan ruangannya kayak lampu itu jadi seadanya sekali ya, jadi ngambil karena memang ada yang ahli biasa nyolok pakai cepet iya biasanya narik kabel memang di pal gitu kan. Itu kalau dari sumbernya dari saya terlalu jauh, nyarinya di tiang langsung bro. Nah itu model pakai kabel, ada bohlam digeletakin di tanah. Jadi kalau misalnya itu ya terang di sana lah, yang khusus mereka buat masak mie atau apa yang penting-penting. Sedangkan mereka yang ruangan itu lebar, terus di bawahnya juga kayak pasir, batu-batu itu. Mana ada gelaran lah di situ. Mereka pada main gaplek, itu suasana di situ gelap. Ada Budi ngomong, riem lampunya itu temaram, enggak terang. Nah terus Budi ngomong kejadian apa yang dialami si tadi Bagio ya pada keder loh, cewek apaan, gak ada cewek kayak gitu. Saya aja berharapnya kalau misalnya ada warung biasanya ada yang seger-seger tua begitu, ya malas, makanannya juga nggak enak, biasa aja, mendingan goreng telurnya saya. Ada yang ngomong seperti itu bro. Iya kata Kang Bagio, dia itu ada cewek cantik, dia ora beres. Orang kayak gitu sih imbasnya, orang biasa nyampur sama istri itu mau udah jadi fosil, sudah membatu bro airnya, katanya nggak pernah dikeluarin. Jadi pikirannya kemana-mana. Iya apa ya, tapi menurut pendapat saya, ada yang ngomong lagi Firman, itu setan mungkin. Jangan ngomong kayak gitulah. Lah lagi nyebut kata setan, mereka itu yang ngadep ke arah ini, ada sudut ruangan tersebut. Di situ ada kayak semacam meja-meja tapi udah rusak, terus ada kaso-kaso yang disenderin di pojok, itu banyak sawang bro. Mereka yang ngadep ke sana langsung pada, bukan loncat ya, langsung geser ke belakang, mepet ke tembok. Astagfirullahaladzim, pandang-pandangan, ada apa sih? Kita lihat apa enggak? Ada yang ngomong seperti itu bro. Jadi mereka tuh yang dua yang ngadep ke sana tuh melihat ketika nyebut kata setan itu ada yang bayangan itu gede banget. Mungkin apakah ada kayak sesuatu yang tembak sama lampu, jadi bayangannya itu
Selalu berjalan. Ya setelah berjalan ya, terus lebih dari ukuran manusia normal. Iya betul, karena biasa lampunya jauh, jadi Iya. katanya gede. Katanya gede, jadi di tembok itu ada bayangan hitam itu jalan terus, ada pelan, kayak gitu tapi hilang gitu aja pias gitu kan. Ada bayangan ireng, ada bayangan ireng. Oh hilang ya, kamu lihat ya? Iya ya, itu tadi bener apa enggak katanya? Oh enggak, jangan takutin, kamu sih nyebut setan. Udah, akhirnya bubar. Mereka itu beresin gablenya itu bro. Terus pada ambil posisi masing-masing untuk tidur. Nah, Ketakutan lah. ketakutan. Nah itu pada sesel-seselan, saya di pinggir, saya di dekat pojok tembok. Karena ada kecenderungan kalau dekat pojok berarti Lebih aman, aman. ya kan. Yang lain yang dapat bagian paling luar ya rada gimana kan. Nah si Budi tadi yang diceritakan sama si Bagio tentang apa yang dialami si Bagio, dia melihat Bagio itu nggak ngambil posisi. Ya selider-lidernya kalau udah selepas kerja ya kayak Bagio biasa yang kalau di kampung itu kalau nggak ada kerjaan ya ngopor belut, ya nyari burung, kayak kawan biasa. Tapi Bagio aneh, cuman diem aja. Dia tuh nggak ngapa-ngapain, diem. Bahkan rokok aja buat mainan tapi nggak disulut. Kopinya aja masih tinggi, berarti kan kayak belum diminum kan? Ya belum apa-apain lah. Itu Budi memperhatikan, itu lama dan kayak ke distract sama ceritanya Bagio, jangan-jangan hantu ya. Bagio nyampe ngumpul di celana nggak kerasa, berarti kan mungkin hantu lagi digoda. Apa di belakang warung itu dulunya ada istana atau rumah bagus? Nggak tahu lah, jangan liatin Bagio, lihatnya miring ke sana. Nah, lagi miring, dia ngadep ke kawan-kawannya membelakangi Bagio. Bagio kayak antaranya ada 3 meter lah di samping itu dekat pintu, dan pintu itu udah nggak ada daun pintunya, cuman ngomplong. Nah itu ke ruangan lain, ruangan belakang. Itu si Budin dengar Bagio itu ngomong, bro, iya nggak apa-apa, nanti berarti mau nikah sama saya. Ngomong begitu bro, Ngomong sendiri. Ih Bagio kok ngomong sendiri, stres apa gimana ya? Oh iya kayak orang ketawa seneng riang ngobrol sama seorang tuh nggak ada lawannya ngobrol bro. Itu kan sama si Budi, wah ini gawat ini. Budi memperhatikan ternyata. Iya, ini Bagio stres ngomong sendiri, sampai kedanan sama perempuan itu yang jelas-jelas nggak ada perempuan. Tapi lama-lama kok ada suara ketawanya bro, cewek. Ada suara yang ngesem. Kok ada suara cewek, walaupun nggak ngobrol tapi ada suara perempuan. Kok ada suara perempuan sih? Ini bener apa enggak? Nah saat ngerasa kayak gitu, itu kan agak dingin juga, tiduran ngadep ke arah teman-teman. Itu pada merinding banget saya rasanya seperti ini. Aduh, biasanya kalau yang perasaan-perasaan kayak gini tuh nggak enak. Sementara saya paling pinggirnya sih itu Bagio. Ini nggak bisa ditahan-tahan lagi. Kalau saya pindah ke sana juga nggak mungkin. Akhirnya dia tuh balik badan, pelan-pelan dia nengok. Nah, Bagio itu posisinya, dia itu duduknya bukan di samping pintu, tapi sudah di pintu itu ngadep ke sana, ngadep keluar. Dan dari siluetnya si Paijo itu, siapa namanya? Budi. Siluetnya si Bagio itu, bayangannya tubuhnya Bagio yang gede itu antara nggak kelihatan sebelah sana itu ada perempuan bro memang. Di hadapannya si Bagio. Iya, Bagio kayak ngadep ke sini tuh di depannya itu ada perempuan, dia lagi ngobrol, lagi ketawa ketiwi. Akhirnya, Bagio kok dapat perempuan ya? Tapi karena rasa merinding yang begitu hebat dan semakin kuat, jangan-jangan itu hantu. Terus dia ngomong, Kak Bagio ngomong sama siapa? Itu langsung bas. Yang di hadapannya langsung bas, dan itu ada ringkikan kecil lah. Kayak gitu tok bro, ada suara kayak gitu. Nah kan siapa yang nggak kaget, siapa yang siapa yang nggak kaget, siapa yang nggak takut lihat seperti itu kan. Dia itu langsung bangunin teman-teman yang lain, tapi saking kerjaan tadi siang itu ngecor kan berat sekali, nggak ada yang bangun sama sekali. Nah yang bangun kan cuma Parjo si Bagio. Akhirnya dia itu menghambur ke arah Bagio. Ada setan tadi Kang, ada setan Kang. Setan apa? Tadi depannya sampean mabur, depan saya nggak ada apa-apa. Saya cuma lagi mikirin di kampung katanya.
cuma mikirin di kampung dari tadi sendiri. Iya ya, kalau pulang minggu ini habis gajian, tapi bolak-baliknya bawa duitnya cuma sedikit. Kayak orang bener bro. Di depan saya ada setan, gimana orang dari tadi saya sendiri ngomong seperti itu. Padahal tadinya ngomong ya. Jadi dalam hal ini, padahal Budi yang merasakan dan dia ngelihat, entah bener apa enggak ya. Yang jelas si Bagio itu Berbincang. ia berbincang dengan seseorang perempuan dan ada bayangan putih yang kabur, entah itu lari, entah itu terbang. Yang jelas itu ke arah keluar, dan di ruangan itu bolong, di atas itu atapnya bolong. Yang bener itu cuman yang ditempatin mereka. Tapi dengan penjelasannya Bagio, seakan-akan malah saya yang stres, bukan Bagio. Bagio malah merasa enggak. Iya, Bagio merasa enggak, nggak ngobrol sama siapa-siapa, katanya cuma lagi mikirin di kampung. Duh, ini jadi kebolak-balik, bingung. Apa jangan-jangan saya yang pengen pulang kampung, pengen ketemu istri saya ya? Saya yang stres. Apa jangan-jangan saya yang stres? Kadang-kadang kan seperti itu. Ya kehidupan loh bro. Akhirnya kan, Allah mau tidur lagi, dan merindingnya itu hilang bro. Ya, tadi udah pergi mungkin. Iya, merindingnya itu hilang. Terus gak lama, Bagionya ke sampingnya dia. Turu katanya, tidur, besok kan mau ngecor lagi. Asem kan, ini bener, orang bener bro, gak seperti yang dilihat gitu loh. Iya. Ini bantalnya, saya minta bantalnya. Padahal bukan bantal, kayak semacam karung goni. Karung itu yang ditumpuk-tumpuk diikat. Yang aku 5 apa aja wis, kalau capek ya bisa tidur. Akhirnya malah berbagi kepala, berbagi bantal lah sama si Bagio. Sama si Budi. Iya, sama si Budi. Akhirnya kan Budi yang memang sudah ngantuk sekali dan sekarang perasaannya itu udah mulai nyaman, gak merinding lagi. Dan ya taruhlah saya yang stres wis. Iya. Gara-gara omongan setan, lihat bayangan tadi, ngelihat sosok kuntilanak kayak apa, kayak dia udah mulai mau merem bro. Sudah mulai merem. Nah, sampingnya itu si Bagio itu bangun lagi, dan bangunnya itu bukan kayak orang yang bangun habis capek, kan biasanya ada ya kuda-kudanya dulu, terus pelan-pelan atau apa. Dia tuh bangunnya kayak posisi tiduran, terus nekuk gitu loh, duduk diem, terus bangun, nggak ngomong nggak apa. Padahal ya mungkin kalau dia ngelihat si Budi, tahu Budi masih melek, akhirnya orang mau kemana. Nah itu dia keluar. Jadi tadi ya di pintu tadi yang nggak ada daun pintunya itu, terus ada tembok yang bolong bro. Tembok yang bolong, nanti di sana itu ada setapak, nanti kalau misalnya motor bisa ke arah jalan ke pabrik sana lah yang lagi dibangun. Tapi kalau motor ke arah yang berbeda bisa ke depan. Nah akhirnya karena curiga, kok orang ini lama, mungkin mau kencing atau apa di semak-semak, tapi kok nggak balik-balik. Akhirnya Budi itu bangun, dia nyari Bagio bro, ngikutin. Dia nengok ke arah kiri, Bagio nggak ada, itu ke arah pekerjaan proyek. Ke arah sebelah kanan itu nanti bakalan jalan keluar. Akhirnya itu Bagio masih kelihatan, itu ada tembok ini bangunan itu ya, kelihatan sedikit itu jalan keluar. Kemana itu orang ya? Nah ada diikutin tuh sama si Budi, dan ketika diikutin sama Budi, Bagio itu keluar, dan entah harusnya itu ada satpam, di situ di pintu masuk itu, walaupun ya bukan pintu gerbang yang gede, masih pintu sementara lah, kayak ada palangan terus pakai seng. Itu nggak ada satpam di situ ya. Bagio itu nyampe menghindari palangan kayu, nunduk, diikutin sama si tadi Budi. Ternyata kemana? Ke arah warung. Warung yang semula dia lihat ya. Ke arah warung yang semua dia lihat itu. Yang tadi sore makan bareng-bareng. Dan ceria banget bro, jalannya itu sambil bersiul, sambil nyanyi-nyanyi, kayak lagu yang biasa dia nyanyikan kalau lagi misalnya kerja atau apa. Orang mau kemana, ke arah warung ya. Nah wis semakin dekat sama warung, makin nampak di warung itu emang ada seorang perempuan. Itu pakai bajunya merah bro. Bajunya merah, cuman ada kembang-kembangnya atau nggak jelas. Yang jelas di warung itu karena udah tutup kan gelap. Iya. Dan orangnya biasanya pulang, orang kampungan situ lah. Itu ada yang duduk di situ. Nah Bagio ke situ bro.
Nah sementara Budi itu nggak mau deket-deket karena pengen Lihat. lah, pengen lihat itu sebenarnya nemuin siapa sih, apa dia jangan-jangan punya cem-ceman, punya cewek, ini bahaya yang di kampung ini kalau kayak gini. Tapi karena dia penasaran, udahlah saya ngeliatin dari jauh, itu di sana duduk sama perempuan itu bro, dan dia manja-manjaan kayak orang pacaran, ya emosi kan. Kalau misalnya dapat cewek, ya bagi-bagi sini, jangan diri sendiri. Kata si Budi. Iya, ada seperti itulah pikirannya. Nah, samperin lah, ini mah nggak beres, lumayanan dingin-dingin atau apa kan. Ketika mau disamperin, sananya udah bangun duluan berdua. Itu ketika ini keluar dari ini ya, atapnya Ciwarung itu, keluar kan ke samping jalanan. Samping jalanan itu nampak jelas. Waduh, sama si Bagio itu kan tambun dan nggak terlalu tinggi badannya. Gempal aja sih. Iya, gempal. Ini si perempuan itu lebih tinggi jauh bro, ada mungkin 2 jengkalan. Itu semampai banget, cantik mungkin dari bodinya juga. Tapi pakaiannya kok Aneh mungkin. aneh ya, maksudnya untuk Bagio kayak orang apa sih, bajunya itu lengan pendek ini ya, sesiku, terus tapi baju lurusan sampai androknya ini kayak androk lagi, roknya itu sampai ke lutut, itu kelihatan jelas banget orang mulus, bersih banget, dan kayak nggak mungkin ini untuk cewek beli dengan kemampuannya si Bagio itu, nggak mungkin. Cewek dari mana cantik begitu, rambutnya lurus panjang. Nah wis gak jadi deketin bro, memperhatikan tapi itu orang mau kemana. Ngeliatin dari jauh berarti. Iya, ngeliatin dari jauh, apakah ini mau memberhentikan angkot, tapi jam segini kayak udah sepi banget, nggak ada angkot. Nah alih-alih dia itu mau naik kendaraan, justru apa, ke arah belakang warung. Oh, warung belok ke warung. Iya, ke arah belakang warung. Dan ketika si Budi itu penasaran, dia itu tetap ngikutin tapi pelan-pelan supaya jangan ada menimbulkan Ya kecurigaan. biar nggak ketahuan lah ya. Dia itu kaget luar biasa si Budi ketika dia ngikutin, dan pas di belakang warung itu pemandangannya itu nggak seperti yang dia lihat sebelumnya, emang seperti yang Bagio ceritakan. Iya, Ada rumah, ada taman-taman, terus itu di situ ya ada pohon-pohonan yang mau ngalang-ngalang gimana sih, terus ada kali, nggak ada kali di situ, adanya rumah, terus ada taman-taman, dan mereka berdua itu lagi menuju ke rumah itu. Iya, penasaran kan si Budi. Kok bener kayak gini sih yang saya rasakan, saya lihatnya sampai ditabokin sendiri gini pipinya sampai matanya, apa itu dicubitin sendiri, ini rasanya bener apa enggak? Nyatanya emang bener. rumah. Ya bener, situasinya kayak gitu. Dia jalan ngikutin mereka berdua sampai mereka itu buka pintu masuk ke dalam rumah tersebut. Ya Budi ngikutin. Dan dia itu bukan di teras, di samping rumah tersebut. Itu dengar di dalam itu bukan ada suaranya si Bagio ataupun si perempuan itu, tapi ada banyak orang di situ bro. Oh, tapi itu suasananya malam. Terasa itu kelihatannya si Budi ini kelihatannya seolah-olah lagi malam. Tapi banyak lampu. Ya banyak lampu, rumah bener. Terus di dalamnya juga banyak ya orang bercanda, orang ngobrol-ngobrol di situ. Wis kan ini saya bener apa kok, saya juga ngikutin dan ini ada rumah beneran seperti omongannya Bagio. Nah ini kok di dalam itu siapa? Itu dia mulai geser-geser pinggir rumah tersebut. Terus di situ ada jendela yang masih kebuka bro. Di rumah itu. Iya, jendelanya itu kayak model kupu tarung. Jadi begini, dibuka dua-duanya. Nah separohnya itu kayak semacam ada odeng kain. Nah kainnya itu disibak sama si Budi. Itu ternyata di dalamnya itu banyak orang. Ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak, terus ada anak kecil juga di sana. Ada laki-laki yang mungkin ya orang usia bujang lah, umur-umuran 16-an tahun, 15 tahun. Itu mereka lagi ada di sana semua. Dan yang semua selain Bagio sama perempuan itu, yang lain itu ngadepnya nggak kelihatan lah mukanya sama si Budi. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau si Bagio kelihatan, ya Bagio mukanya seperti itu, tapi perempuannya terlalu cantik lah. Bagio kok bisa-bisaan ya. Tapi ini aneh, ini biasanya kan nggak ada apa-apa, kenapa ada seperti ini? Nah wis, ketika ya yang namanya sudah larut malam, terus udaranya semakin dingin,
yo bersin karena mainan air dari pagi, bersin si ini kan Budi. si Budi itu bersin. Terus ketika dia nengok lagi, si Bagio itu kayak nggak ngeh ada Budi, bodoh amat tadi sih. Tapi perempuan itu tuh lihat ke arah si Budi, itu dia tuh nengok dan bener-bener lihat matanya si Budi lah. Karena dia kaget atau malu ketahuan ngintip atau apa. Nah perempuan ini juga bangun, tapi yang Nani tuh nggak ada yang penasaran atau apa, tetap ada ke arah sana. Karena dia tuh bangun dan takut ketahuan, mundurlah si Budi mau balik lagi ke bedeng. Itu pas mundur balik lagi langsung bleng, itu nyemplung ke parit bro. Tadi ke kali kecil itu ya? Iya ke kali kecil. Ternyata lah pas dia itu basah kan, ya kaget astagfirullahaladzim, kok kayak gini lagi. Itu melihat ke arah rumah itu, ya nggak ada rumah, kebun berarti ya? Adanya alang-alang kebun, terus ada pohon gede mungkin beringin atau apa di situ, tapi nggak terlalu gede sih. Dan Bagio itu nggak kelihatan ada di mana. Tuh, go pulang go. Udah nggak ngomong Kang lagi, go. Kamu itu lagi disetanin go. Yo kamu disetanin go. Itu akhirnya karena Bagio itu gak ada yang nyaut, dia juga puasa belepetan, lari. Dia tuh lari sampai ke masuk ke pabrik itu masuk ke bedeng, ada Bagio di situ lagi tidur bro. Ada Bagio lagi tidur di situ. Dia tuh mau ngomong ya ke pintu itu langsung masih basah, masih banyak lumpur. Nanti masalah air di situ mah banyak air ya kan. Dia mau ngomong ke teman-temannya, ya kelihatannya mereka pada tidur. Bagio juga tidur di situ dekat hitungannya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dekat sama yang lain, bahkan di tempat yang ya tadi berbagi bantal. Kok kayak gini ya, saya melihatnya seperti itu. Bagio ada di sana, apa ada di sini? Kok lagi tidur? Nah ketika dia itu bertanya-tanya dan nggak tahu nih jawabannya, ya kader lah. Bagio ngomong, wes turu baik, katanya. Udah tidur aja. Gyo, kamu asli dari mana Gyo? Ya biasa nemuin cewek saya. Ngomong seperti itu tuh. Tapi kan perpindahannya terlalu cepat. Namun cewek saya gimana? Kader, bener kader si Budi ya. Akhirnya terpaksa itu malam-malam karena dia tadi kecebur di lumpur ya. Dia itu mandi. Dia ada bak tampung gede lah di situ kayak yang biasa buat mandi. Yang biru-biru itu, warna biru itu. Air dinyalain juga bisa mandi itu. Lagi dingin-dingin mandi bergigil sekali kan, apalagi pemandangan yang dia lihat tadi itu di luar nalar. Bagio juga tidur, tapi kan berarti saya lihat, tapi Bagio mengatakan ya aku habis nemuin cewek saya. Itu kan aneh. Nah itu akhirnya dia pas selesai mandi yang merinding juga, barulah dia balik lagi ke tempat semula. Dan nggak mungkin saya tidur habis mandi, dia bikin kopi, ada termos di sana lah. Lagi utok, ternyata itu ada suara buah kencang banget bro. Itu dari arah jalan, dari depan pintu masuk tapi ke arah kanan. Ya mungkin bertepatan, mungkin ya ada orang tabrakan di depan warung itu, mungkin ada tabrakan gitu kan. Ada suara kencang gitu. Itu akhirnya bangunin temennya salah satu. Yuk anakmu tiba yuk, anakmu tabrakan apa yuk? Ambulah karepe barang tabrakan. Kalau tabrakan mau mati. Aduh, dibangunin yang lain gak mau bangun. Akhirnya karena penasaran dia juga segera habis mandi kan. Dia tuh keluar dari bangunan itu bro. Terus lagi-lagi pas di pos satpam itu nggak ada satpamnya. Dia keluar dengan mudah. Terus nengok ke arah kanan. Itu nggak ada orang jatuh sama sekali. Di wilayah warung juga ada mobil jarang-jarang lewat karena udah larut, mungkin jam 1-an lebih kan. Ya entah dia itu karena pengen nebus rasa penasaran tadi sore itu melihat ada rumah, ada bangunan di belakang. Itu bukannya balik lagi ke bedeng, dia malah ke arah warung. Setelah sampai ke warung itu dia ke arah belakang. Ya adanya apa kali? Dia penasaran tuh mau lihat lagi gitu ya. Iya adanya kali ya, alang-alang itu kader sekali kan dia. Jadi dia balik lagi ke warung, ke depan warung, tengok ke arah kiri kanan. Itu ada bapak-bapak tua katanya, bapak-bapak tua. Jadi pakai kayak dia itu kayak orang jualan kemalaman loh. Kan sering ada jualan cobek sama
Iya. ininya kan sepaket itu Ulek. dipanggul-panggul begitu kan. Makannya. Terus ngomong, "Dek, cobek dek." Malam-malam tanyain cobek saya laki-laki. Mulai jam segini masih jualan aja. Kamu nyari siapa? Nyari apa? Pertanyaannya kayak gitu. Nyari apa? Nyari siapa? Enggak bang, nggak nyari siapa-siapa. Tato orang itu nyebrang. Atau orang itu nyebrang terus mendeketin si Budi tadi. Nyari apa? Itu dilalai. Kalau mau gimana ya ceritain sama orang tua itu. Si Budi nih. Iya tadi, tapi nggak cerita dari awal, cuma cerita tadi saya habis mandi, yang lain teman-teman coba tidur mbak. Terus ketika saya habis mandi itu saya dengar suara tabrakan di sini. Oh, suara tabrakan di sini mau udah biasa katanya. Udah biasa. Iya, saya mawir-mawir dagang ini dari sejak lama dek. Dan ini sering dengar kayak gitu, orang sini mah tahu semua katanya. Dulu kan pernah ada tabrakan dulu, keluarga mati semua katanya. Keluarga mati semua. Di mana? Di sini katanya. Oh ya udah pak, itu merinding banget diceritakan seperti itu bro. Nah, akhirnya balik lagi cepat-cepat ke bedeng, kemudian diusahakan buat tidur karena memang besok aktivitas lagi. Nah, di saat tidur itu dia mimpi bro, ketemulah kayak sebuah apa ya, orang kerumunan banyak, terus di situ ada kecelakaan hebat lah, dan salah satu korbannya dia paham itu wajahnya si perempuan yang baju merah, yang baju merah. Nah dia itu langsung terjaga, terus bangun, astagfirullahaladzim, ada kecelakaan. Kalau orang-orang salah satunya itu cewek yang baju merah, itu dia diem, badannya meriang bro, badannya meriang. Terus kalau misalnya nggak ikut ngecor, kurang satu juga gimana, jadi ngomong sama Bagio, Kang, saya ikut kerja tapi kalau misalnya saya lemas saya istirahat ya. Emang kenapa kamu Bud? Badan saya nggak enak. Oh ya wis, itu cuman bisa setengah hari karena memang Badannya nggak enak. Dan dia itu tiduran di pojok, bikin kopi juga nggak diminum, tuh nggak enak banget badannya. Jadi dalam benaknya itu dia bilang, ini ada hubungannya enggak ya sama mimpi saya, sama keanehannya Budi atau keanehannya si Bagio, atau mungkin yang disebut keanehan saya sendiri. Karena Bagio kadang ditanyain kayak orang normal, nggak kayak ngalamin seperti itu. Nah sudah kan, sampai mereka itu yang dari proyek pulang, malamnya juga nggak ada terjadi apa-apa. Itu buat mereka, tapi buat Budi, saya besok mau ke belakang warung mumpung libur, karena besok Minggu. Hari Sabtu berarti ya. Iya, singkat cerita paginya itu Bagio itu belum sarapan, si siapa tadi Budi belum sarapan, sampai ke warung, dan warung itu tutup. Dan ya mungkin masih pagi ya, tapi siangnya juga tutup juga kemungkinan karena ini kan minggu libur. Nah ketika di sana dia itu kembali nengok ke wilayah belakang warung tersebut bro. Masih penasaran. Iya biasa itu rajanya alang-alang, ada kali kecil. Terus dia duduk terus akhirnya dia duduk di dalam warung itulah. Enggak lama itu ada orang yang ini lagi, yang jualan cobek itu, yang lagi malam itu bro. Jenengan lagi pak, jenengan mau beli cobek mas? Cobek buat apa? Saya orang bilang saya nggak masak. Oh, kan semalam saya bilang sama si itu mbak, ngomong kalau saya itu nggak masak atau apa. Semalam kapan deh? Ya semalam sampai dengan mama saya di depan sini. Maaf ya dek, kayak orang bingung dia kan bro. Saya itu habis pulang kampung, tapi biasanya kalau pulang kampung rapiin dagangan, baru besoknya baru saya jualan. Ini baru jualan, jangan ngarang deh lah. Saya nggak pernah ketemu masih, saya nggak pernah ketemu bro. Ini bikin pusing. Aduh, berarti sampean nggak ngerti di sini ada tabrakan dulu? Mana saya tahu? Saya udah jualan lama, nggak pernah ada cerita seperti itu katanya. Nah, akhirnya saking bingungnya Budi itu akhirnya ke belakang rumah, dan di situ udah setapak walaupun alang-alangnya tinggi sana. Dia itu tetap masuk ke wilayah yang kemungkinan ini rumahnya kalau di alam bener gitu kan. Itu ternyata dekatnya pohon beringin tadi bro. Nah, kan sampai sana
itu rumputan alang-alang itu dicabutin sama si Bagio. Itu ada kuburan ternyata di situ bro. Masih Budi. Iya, masih Budi itu ternyata ada kuburan di situ. Ya mundur lagi, ini kuburan di sini sendirian dan cuma ada berapa lah kuburan di situ. Akhirnya apa? Dia tuh balik lagi, ngobrol lagi. Ternyata si tukang tadi copeng istirahat di warung. Oh berhenti. Di belakang tadi Pak, ternyata di sana kuburan. Emang iya kalau itu sama dari lama, tapi kuburan kecil. Apa itu ya dia orang yang katanya tabrakan meninggal semua? Ya nggak tahu kan situ yang ada ceritanya yang ketemu sama saya nggak ketemu apa ketemu kapan katanya. Wis kan singkat cerita itu dalam kebingungannya itu badan juga nggak enak. Budi balik lagi ke bedeng sampai teman-temannya pada datang. Terus sampai malam gak ada kejadian apapun. Bagio juga anteng malah tidur sore. Namun ketika Budi itu mau buang air kecil, dia itu melihat di pintu ada sosok perempuan yang bajunya merah yang bisa sama Bagio bro. Yang dia lihat sama Bagio, dan kali itu aneh banget. Si Budi itu nggak merasa takut itu setan, hantu atau apa, adanya tertarik. Karena cantik sekali, benar-benar cantik sekali, senyum. Karena Budi karena yang lain itu tidur. Artinya penuturannya si Bagio ini seolah-olah bener gitu ya. Bener, terus dia kesini ngawe-ngawenya serem, tapi saat itu saya nggak merasa serem. Padahal itu orang tuh cantik sekali. Karena apa? Memburu lah, bangun dia ke arah pintu. Perempuan itu jalan. Terus setelah itu dia itu bukannya ke warung, tapi malah di depan warung itu ada jalan, itu berdiri di tengah bro. Berdiri di tengah, dan gak lama itu ada mobil. Bos, teriakan si Budi kan, teriak kencang sekali dia kencang sekali, tapi gak ada tumbukan apapun, gak ada bekas apapun, gak ada perempuan itu juga sama sekali. Cuma bayangannya si Budi aja berarti ya? Iya, bayangan Budi kayak gitu, lemas banget seperti itu. Dia tuh mau balik ke bedeng, itu kayak bener-bener diketerin jalannya lewat mana, padahal kan jalan itu gede. Itu orang balik lagi doang. Balik lagi diketer ya, itu malah sana makin jauh. Saya kesini ya, balik lagi ngelewatin warung, terus katanya udah balik, kayak rasanya dia udah balik lagi mengarah ke bedeng, tapi kok ke tempat semula kayak gitu. Terus berulang sampai mau 3 kali. Ketika dia itu sampai ke arah warung itu, ternyata ada beberapa orang yang baris, bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Terus satunya lagi itu mungkin perempuan yang tadi, enggak apa, bocah-bocah yang remaja itu loh. Nah, mereka itu membelakangi Bagio, dan itu menghalangi jalannya Bagio di pinggir jalan. Terus Amit ya misi, tapi saya lihat ini di mana ya, dia nggak ngeh kalau di mimpi itu seperti itu. Iya. Nah, ketika dia lagi ketakutan tadi ngeliat perempuan baju merah ketabrak mobil juga cuman jelas. Misi, Bu, Pak, numpang lewat. Itu pas balik badan, ternyata mukanya itu parah, isinya darah mulu bro. Enggak yang bapak, enggak yang ibu-ibu, enggak yang bocah juga mungkin. Iya kan, walaupun di situ nggak terang tapi kelihatan banget serem, minta ampun. Dia lari kan, Budi lari kenceng banget. Terus nyampe ke dalam bilik tadi, ke ruangan itu, dia mendapatkan Bagio juga masih tidur. Akhirnya tuh dia tuh tidur di sampingnya Bagio dengan rasa takut yang hebat itu kan bro. Nah dia itu lagi kepikiran, saya kok ngalamin seperti ini, mukanya tadi serem-serem sekali. Itu dipegang pahanya sama si Bagio. Gak apa-apa dipegangin begitu bro, dipegangin gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Seolah-olah tahu bro. Seolah-olah tahu. Terus gak apa-apa gimana, ya gak apa-apa, tidur lagi aja. Nah, besoknya Minggu, akhirnya si Budi itu keluar bro, dan ngobrol-ngobrol. Ada seorang di sana, mungkin ya petugas apa atau memang orang situ asli. Diajak ngobrol, diceritain teman saya begini. Mas, mendingan yang teman yang seperti itu suruh pulang aja mas, jangan lama-lama di sini. Biasanya yang sudah, kalau ada orang yang sering ditemuin atau yang aneh-aneh kayak gitu, dia sendiri mau jadi korban loh. Tapi saya juga bingung apakah ini punya peristiwa dulu, katanya ada tabrakan sekeluarga meninggal terus dimakamkan di situ, dekat situlah. Kalau memang nggak tahu alasan apa,
atau yang lain, dia itu biasanya yang ngalamin kayak gitu yang aneh-aneh itu nggak lama itu nggak ada, nggak lama itu mati. Mungkin Bagio bakalan mati, mungkin seperti itu. Pikirannya si Budi. Iya, dengan penjelasan orang tersebut. Nah itu ketika balik lagi nemuin sama teman-teman masih bangun tidur, agak siang bangunnya itu kan. Kamu dari mana Bud? Dari mana-mana. Akhirnya Budi itu nggak lama itu keluar. Karena banyak yang nggak beres bro, ini bikin takut. Keluar teman keluar baik-baik. Alasannya itu ya mau bantuin warteg kakaknya. Padahal pulang kampung. Itu setelah ada mungkin sekitar 2 minggu itu ada kabar buruk, katanya Bagio itu sakit keras. Bagio sakit keras dan sebelum 2 minggu tadi dia itu sering ngelamun gitu loh. Nah akhirnya dibawa pulang ke kampung, terus memang kondisinya parah, dibawalah ke rumah sakit. Tapi ya belum sampai rumah sakit Bagio itu meninggal bro. Bagio meninggal, ya sedih ya gimana gitu kan. Sendiri kampung gitu sakit dibawa balik kampung ya. Iya kan ini dibawa balik. Karena kan si Budi wis balik kampung di situ. Iya, orang Budi lewang ini warteg kok. Nah itu Budi dapat kabar dari orang kampung, katanya Bagio itu pulang dadakan kondisinya meriang meninggal. Itu cocok logikan. Kata bapak yang jualan cobek pagi-pagi, orang yang sering beli itu biasanya nggak lama atau apa, itu tepat. Tapi sampai cerita ini dikisahkan tadi ya, diceritakan sama Budi. Iya, itu nggak ada jawaban bro, cuman desas-desus kalau memang di situ, kalau misalnya ada mau minta tumbal atau minta korban, ya enggak harus kecelakaan. Bisa jadi ada orang-orang seperti itu, tapi yang dekat-dekat situ, tapi ya bukan orang sini asli gitu korbannya. Masih bisa menjadi misteri sampai sekarang. Ya, cuma itu tadi yang tumbalnya nggak harus orang situ ya, itu orang luar gitu mungkin ya. Iya, tapi ya tumbal buat apa juga nggak ada penjelasan yang masuk akal lah. Itu setelah itu memang meninggal ya si itu Bagio. Iya, Bagio meninggal. Ya mau pulang kampung juga gimana kan, cuma paling ikut belasungkawa dari jauh. Mas Rusdi itu paling ikut belasungkawa dari jauh sih tadi ya, si Budi itu. Nah akhirnya lama kelamaan orang-orang yang sama si Bagio kan karena nggak ada leadernya, mereka juga balik kampung lagi kok. Tapi nggak ada penjelasan apapun lah itu peristiwa gimana mengalami seperti itu, dan impactnya bisa nyampe si Bagio itu meninggal. Itu proyek yang ditinggal lah ya. Iya, dan yang menceritakan Mas Budi Agustin meninggal. Ya proyek itu tetap berjalan, tapi mereka itu pada keluar karena cerita yang serem-serem tadi. Dan dimanapun mereka berada, terutama lagi malam itu, bayangannya ya Bagio masih ada. Jadi serem, kayak dapat teror terus gitu loh. Mereka itu pulang kampung. Itu aja cerita hari ini bro. Sudah selesai. Karena mata juga sudah mulai berat kan. Itu aja sudah sedikit lagi itu langsung merem. Ini juga sudah larut. Cerita dari Mas Rusdi di Pesana, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit untuk undur diri untuk di AS berikutnya bro. Betul. Itu aja. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.